Selamat pagi semua. Kita lanjut lagi topik kita di pertemuan yang ke-8, di mana di pertemuan yang ke-8 ini kita belajar fungsi lookup gitu ya. Kalau kemarin kita sudah membahas ada namanya fungsi string, ada fungsi logika, dan ada juga yang kita bahas itu adalah fungsi statistik. Jadi hari ini kita lanjut yang namanya fungsi lookup. Apa itu fungsi lookup? Kita lihat di sini. Jadi fungsi lookup itu ini digunakan untuk membaca tabel bantu. Jadi penggunaan yang namanya tabel bantu baik itu secara horizontal maupun secara vertikal. Jadi kita nanti mengolah data dengan menggunakan yang namanya tabel bantu. Jadi tabel bantunya ada dia vertikal itu kita sebut sebagai VLOOKUP, sedangkan horizontal itu adalah HLOOKUP. Apa itu HLOOKUP dan VLOOKUP? Maka HLOOKUP itu adalah tabel bantu dalam bentuk yang namanya horizontal atau dalam bentuk baris. Di mana bentuk umum yang kita gunakan di sini adalah ada di sini rumus itu diawali dengan sama dengan, maka sama dengan HLOOKUP buka kurung ada namanya sel uji, koma maupun titik koma ada nanti di sini tabel bantu. Jadi di tabel bantu ini kita akan mengikat yang namanya baris dan kolom dengan cara menekan F4 satu kali. Titik koma, nomor baris, titik koma indeksnya. Jadi indeks yang kita gunakan di sini ada dia 0 dan 1. Kalau dia 0 itu dia bernilai true, sedangkan 1 adalah bernilai false. Itu untuk yang HLOOKUP. Yang kedua ada namanya VLOOKUP. Jadi VLOOKUP ini adalah bekerja dengan tabel atau daftar yang disusun secara vertikal atau dalam bentuk yang namanya kolom. Untuk bentuk umumnya sama dengan VLOOKUP, buka kurung sel uji, titik koma tabel bantu, titik koma kolom, artinya kolom keberapa nanti yang akan kita cari, titik koma indeksnya. Oke, indeksnya tetap sama, yaitu 0 ataupun 1. Itu dia untuk yang namanya fungsi lookupnya tadi. Jadi fungsi lookup ini bisa juga nanti digabung dengan fungsi yang lain. Contoh, kita gabung dengan yang namanya fungsi string. Di mana di fungsi string itu ada kita bahas, ada dia left, ada right, ada mid gitu ya. Jadi nanti bisa kita gabung antara fungsi lookup dengan fungsi stringnya. Oke. Itu untuk pengantarnya supaya lebih bisa dipahami, kita akan melihat langsung contohnya. Jadi kita lihat contohnya di sini. Pastikan aktifkan dulu Excelnya gitu ya. Ini ada contoh. Kalau kita lihat contohnya di sini adalah daftar gaji karyawan gitu ya. Ada di sini di PT. Baru ada di sini kita buat nomor, ada nama, ada jabatan, ada di sini status, gaji pokok, tunjangan dan gaji bersih. Jadi di sini ada yang kosong untuk gaji pokok, tunjangan dan gaji bersihnya. Kalau kita lihat ada juga di sini jabatan. Oke, ada jabatannya manajer, ada dia supervisor, ada juga pegawai gitu ya. Dimana nanti kalau dia jabatannya manajer, kita buat ini hanya contoh, gajinya 5 juta, kalau dia supervisor 4 juta, sedangkan kalau dia pegawai itu 3 juta. Baru untuk yang namanya statusnya, kalau dia nanti statusnya adalah single, maka dia dapat tunjangan 300.000, sedangkan kalau dia statusnya married, maka dapat tunjangan 500.000. Jadi yang di bawah ini, antara yang di sel B17 itu sampai dengan G20 ini disebut sebagai tabel bantu. Ini tabel bantu. Tabel bantu yang pertama, sedangkan yang ini adalah tabel bantu yang kedua. Tabel bantu untuk yang kedua. Maka kita lihat tabel bantunya ini bentuknya beda ya. Sedangkan yang ini yang pertama ini tabel bantu yang pertama ini kita gunakan dalam bentuk yang namanya kolom. Ada kolom jabatan, ada kolom
gaji pokok. Sedangkan tabel bantu yang kedua itu ada dia baris gitu ya, baris status dan baris tunjangan. Jadi yang pertama ini adalah VLOOKUP, sedangkan yang kedua adalah HLOOKUP. Maka kita lihat kalau kita ingin mencari yang namanya gaji pokoknya, kita akan mencari gaji pokok. Kira-kira fungsi yang kita gunakan adalah untuk yang namanya fungsi VLOOKUP-nya. Kalau kita ingin mencari tunjangan, itu adalah fungsi HLOOKUP. Oke, bagaimana caranya? Kita buat di sini. Di gaji pokok ini kita akan buat, dia rumusnya sama dengan, silakan diperhatikan ya. Perhatikan. Oke, saya perbesar dulu tulisannya. Oke. Kita lihat kalau di gaji pokok nanti kita buat sama dengan, baru kita buat dia VLOOKUP. Seperti ini. VLOOKUP. Oke. Buka kurung. VLOOKUP buka kurung. Buka kurung, kita klik di sini yang namanya jabatannya berada di sel mana. Inilah sel uji kita. Sel uji kita untuk yang namanya jabatan. Oke. Kita lihat di sini jabatannya manajer. Seperti ini berada di C5, titik koma, ini dia, ini sel uji kita. Kemudian tabel bantu kita yang ini, kita blok dia yang ini. Oke, kita blok. Maka tabel bantunya dari sel B17 sampai dengan C20. Kalau sudah nanti disorot tabel bantunya, jangan lupa ditekan F4 atau nanti ditekan FN F4. Oke. Maka di sini ada dia tanda dolar, artinya sudah diikat antara kolom dan barisnya. Kemudian titik koma, oke. Jadi dari tabel bantu ini kita akan melihat di sini dia dihitung dia berapa kolom gitu ya. Kolom pertama jabatan, kolom kedua adalah gaji pokok. Di sini kita akan mencari yang namanya gaji pokok, berarti yang mau kita cari kolom keberapa dari tabel bantunya. Ini gaji pokok berada di kolom kedua, maka kita ketik di sini 2, titik koma, maka di sini namanya true or false. Kalau dia true, itu dia nilainya adalah 0, sedangkan false nilainya adalah 1. Kita ketik di sini 0. Artinya, apa yang kita ketik di jabatan ini sama dengan apa yang kita ketik di tabel bantunya. Oke, kita tutup kurung. Kalau sudah kita enter. Maka kita lihat manajer gajinya 5 juta. Di sini 5 juta, maka di sini 5 juta. Kalau sudah, ini tinggal kita kopikan, kita drag dia ke bawah. Oke. Maka ada hasilnya seperti ini. Oke. Jadi bisa dilihat supervisor di sini 4 juta, sedangkan pegawai adalah 3 juta. Gitu kira-kira untuk yang namanya mencari gaji pokok. Tadi kita gunakan rumusnya adalah VLOOKUP. Seperti ini dia. Oke, maka dapat. Yang berikutnya kita akan mencari yang namanya tunjangan. Jadi kalau kita ingin mencari tunjangan, bagaimana rumusnya Kak? Oke, maka kita buat di sini berarti sama dengan, oke. Oke, kita buat rumusnya sama dengan, kita gunakan di sini secara horizontal berarti HLOOKUP. Oke, HLOOKUP. Buka kurung, kita sorot di sini, ini sel uji kita. Kita akan mencari berdasarkan status. Kita klik di sini, oke, titik koma. Ini tabel bantu kita, ini tabel bantunya disorot. Kalau sudah ditekan FN F4, oke, titik koma. Kita akan mencari tunjangan. Tunjangan itu dari tabel bantu berada di baris keberapa? Ini baris 1, ini baris 2. Kalau ada misalnya lagi di bawahnya 3 dan seterusnya gitu ya. Maka kita buat baris 2, titik koma 0. Oke, kita buat dia yang benar-benar sama. Oke. Kalau sudah, kita enter. Maka dapat di sini 300.000. Kenapa dia 300.000? Karena statusnya adalah single gitu ya. Kalau merit nanti dapat 500.000. Kita kopikan. Seperti ini dia. Ini dia untuk mencari yang namanya tunjangan. Yang berikutnya kita akan mencari gaji bersih. Gaji bersih itu dari mana? Maka gaji bersih dari gaji pokok ditambah tunjangan. Maka sama dengan
gaji pokok berada di E5 ditambah tunjangan. Ini dia E5 dan F5. Kalau sudah, kita enter. Dapat dia 5.300.000. Oke. Kalau sudah, jangan lupa dikopikan. Oke. Kita kopikan, maka kita kopikan ini hasilnya. Jadi kalau kita lihat tadi rumusnya VLOOKUP, HLOOKUP itu rumusnya sangat singkat gitu ya, tidak terlalu sulit dibandingkan dengan yang namanya fungsi yang kemarin, fungsi logika gitu ya. Jadi ini nanti kita akan buat contohnya bagaimana kalau digabung dengan yang namanya tabel bantu. Oke, tabel bantu digabung dengan fungsi stringnya. Oke, kita lihat contohnya sedikit lagi. Oke. Oke. Oke, misalnya nih, ini ada contoh di sini ya. Oke, ini ada contoh PT Harapan daftar penjualan televisi. Oke. Maka kita lihat di sini ada namanya mereknya, ada merek di sini. Oke. Merek dia bisa kita lihat di sini ada tabel bantu kita ini. Ini tabel bantunya. Oke, ini saya yang di bawah ini saya hapus saja ya. Oke. Biar bisa dilihat. Ini tabel bantunya, ini ada dia secara vertikal, ini vertikal. Ini adalah horizontal gitu ya. Bagaimana caranya Kak? Maka kita lihat kalau dia nanti mereknya adalah A, kalau dia kodenya A, mereknya Akari, kalau dia T Toshiba, kalau S dia Sharp, kalau L dia LG dan seterusnya. Jadi ini kita ambil dari mana? Dari kode yang ini, dari kiri. Oke. Kita buat dulu rumusnya, mudah-mudahan bisa ya. Kita coba sama-sama. Oke, maka kita buat di sini sama dengan ini tabel bantu kita secara vertikal. VLOOKUP, oke. VLOOKUP buka kurung. Kita ambil dari kiri. Left buka kurung diambil dari sini. Oke. Titik koma yang mau diambil adalah sebanyak 1 tutup kurung titik koma. Yang mana tabel bantu kita? Ya yang ini dia. Merek yang ini. Oke. Dah. Baru F4 titik koma, ini mereknya ini adalah di kolom kedua 2 titik koma 0 gitu ya. Kita tutup kurung, kita enter. Dapat dia. Oke. Jadi bisa juga digabung dengan yang namanya fungsi string. Seperti ini. Dapat ya. Jadi ini dia, ini T Toshiba, L LG, A Akari. Oke. Ini tadi rumusnya. Ini bisa dilihat. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung left. Left dari mana? Dari si B5 ini. Berapa banyak mau diambil tadi? AJL itu satu huruf. Titik koma kita gunakan tabel bantu. Baru yang mau kita cari adalah dari tabel bantu kolom kedua. Baru kita buat di sini adalah indeksnya 0. Sekarang kita akan mencari soundnya. Ini soundnya ini berarti kita gunakan yang namanya adalah horizontal gitu ya. Oke. Berarti kita buat di sini. Oke, sama dengan oke. Kita gunakan sama dengan HLOOKUP. HLOOKUP buka kurung. Kita buat di sini adalah kita akan mencari MSW. MSW itu adalah kita gunakan fungsi mate. Oke, fungsi mate. Baru kita sorot dia sel ujinya. Titik koma MSW. Ini adalah urutan kedua. Sebanyak 1 tutup kurung titik koma. Oke. Kemudian kita sorot dia tabel bantu kita yang ini. Oke. Sudah. Baru F4 titik koma 2 titik koma 0 tutup kurung kita enter. Oke. Oke, kita lihat ya kenapa dia salah. Oke. Mate buka kurung.
MSW. Oke, kita lihat dulu. Oke. Oke, kita lihat dulu yang kita kerjakan dulu yang ukuran supaya bisa ya. Kita lihat dulu ini tadi kita gunakan yang namanya VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP, oke. Baru kita sorot yang ini. VLOOKUP kita akan mengambil 14, 29 dan seterusnya. Kita buat di sini adalah right, oke. Right buka kurung. Kita sorot datanya, oke. Titik koma yang mau diambil adalah sebanyak 2 tutup kurung. Titik koma kita sorot data tabel bantu kita. Oke. Oke. Kalau sudah baru kita Fn F4, oke. Titik koma 2 titik koma 0. Kita tutup kurung, kita enter. Oke. Ini dia 14 inci. Oke. Oke, yang berikutnya kita cari dulu soundnya. Oke, suara gitu ya. Oke, kita buat di sini. Sama dengan VLOOKUP. VLOOKUP, kita sorot lagi. Kita gunakan di sini adalah untuk soundnya CFL. Ya, untuk MSW itu adalah pakai mid. Oke, buka kurung. Kita sorot sel ujinya. Oke, titik koma. Kita sorot tabel bantunya. Oke. Baru F4 sekali. Titik koma 2 titik koma 0. Tutup kurung. Kita enter. Oke. Ya, oke. Ada rupanya yang belum kita tutup. Ini tadi dia kita ambil itu adalah dari posisi kedua sebanyak 1. Tutup kurung titik koma. Seperti ini. Oke, jadi bisa dilihat ini ya. Ini sama dengan VLOOKUP, buka kurung mid B5 dan seterusnya. Kita enter, maka dia M adalah mono suaranya. Oke. Kita kopikan ke bawah. Ini dapat dia. Yang terakhir, oke, kita lihat untuk layarnya. Ada di sini dia, kalau dia C cembung E flat L LCD P plasma. Berarti kita buat sama dengan VLOOKUP. Oke, buka kurung, kita buat lagi dia, itu adalah mid. Oke, buka kurung, itu adalah kita ambil dari sini urutan ke 3. Sebanyak berapa? Sebanyak 1, tutup kurung, titik koma. Kemudian kita sorot dia tabel bantu kita yang ini. Oke, baru kita ikat. Titik koma, kita akan mencari dia baris kedua. Oke, titik koma 0. Tutup kurung, kita enter. Ini dia. Oke. Oke, kira-kira seperti ini penggabungan antara yang namanya fungsi lookup dan fungsi string. Ini tadi rumusnya ya. Silakan nanti diperhatikan atau silakan nanti dipraktekkan. Oke, ini juga silakan dipraktekkan. Ini akari. Oke. Sekarang kita akan mencari yang namanya totalnya. Dari mana dapat totalnya, Kak? Oke. Saya perbesar dulu. Oke. Maka total ini adalah harga dikali terjual. Maka total rumusnya, oke. Harga dikali terjual. Berarti di sini kita buat sama dengan, berarti ini harga dikali, oke, kali yang ini terjual berapa. Oke, kita enter. Oke, maka ini hasilnya kita kopikan ke bawah. Oke, kira-kira seperti itulah penggunaan ini. Kak, kalau seperti ini apa masalahnya? Kalau misalnya nanti Anda jumpai seperti ini ada simbol crash banyak, ini artinya kurang lebar kolomnya. Oke, kita perbesar ya. Jadi ini dia. Oke. Jadi seperti itulah penggabungan antara fungsi lookup dan fungsi string. Silakan nanti dipraktekkan, pastikan ini Anda coba dan harus ada hasilnya seperti ini.
Oke, itu dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan boleh ditanya nanti melalui WA Group atau bisa ditanya langsung ya WA pribadi. Oke, terima kasih. Selamat pagi.